Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arni Andriani, program studi pendidikan bahasa Jerman. Di sini saya akan membahas video pembelajaran saya mengenai pemerolehan perkembangan bahasa pada anak dengan mata kuliah Deutsch für Kinder. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Yang kedua, perkembangan bahasa menurut para ahli. Yang ketiga, teori-teori pemerolehan bahasa. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Dan kelima, gangguan perkembangan bahasa pada anak. Pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah suatu proses penguasaan bahasa yang didapatkan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Lyons menyatakan bahwa yang dimaksud pemerolehan bahasa adalah bahasa yang digunakan oleh manusia tanpa adanya kualifikasi proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa serta tanpa dipelajari secara formal oleh penutur. Perkembangan bahasa. Aitchison adalah seorang tokoh psikolinguistik. Aitchison, sebagaimana dikutip oleh Haras dan Andika, menyatakan bahwa dalam menguasai bahasa, anak memiliki tahapan-tahapan kemampuan yang terus berkembang. Perkembangan bahasa menurut para ahli. Menurut Aitchison, ada 10 tahap perkembangan bahasa pada anak sesuai dengan usianya. Yang pertama yaitu menangis pada saat usia baru lahir. Yang kedua, mendekur pada usia 6 minggu. Meraban pada usia 6 bulan. Pola intonasi pada usia 8 bulan, tuturan satu kata pada usia 1 tahun, tahap perkembangan tuturan 2 kata pada usia 18 bulan atau 1 tahun setengah, tahap perkembangan infleksi kata pada usia 2 tahun, kalimat tanya dan ingkar 2 tahun seperempat, konstruksi yang jarang dan kompleks 5 tahun, tuturan yang matang 10 tahun. Menurut Saarlandkens, ada perkembangan bahasa pada anak melalui periode. Ada 3 periode, yaitu periode prelingual yang terjadi pada 0 sampai 1 tahun. Periode ini perkembangan yang menonjol adalah perkembangan komprehension, yaitu hanya sebagai respon pasif dari sesuatu hal atau keadaan yang menimpanya. Sebagai contohnya yaitu seperti anak sudah mulai merespon senyuman, bereaksi terhadap orang yang berhadapan dengannya, mulai bisa bereaksi terhadap suara ramah, lembut, dan kasar. Yang B, periode lingual dini. Ini terjadi pada usia 1 sampai 2,5 tahun. Pada periode ini, anak sudah bisa menghasilkan kata, meskipun belum bisa melafalkan secara sempurna. C, periode diferensiasi. Periode ini berlangsung ketika umur anak 2,5 tahun sampai 5 tahun. Anak sudah bisa menguasai bahasa ibu dengan baik dan sudah bisa menguasai tata bahasa pokok. Sedangkan menurut Connie R. Semiawan, perkembangan bahasa pada anak itu memiliki 4 perkembangan. Yang pertama, perkembangan bahasa usia bayi.
Secara umum, bayi mulai bisa mengeluarkan bunyi bahasa pada usia antara 10-16 bulan. Yang kedua, perkembangan bahasa anak usia dini pada usia prasekolah. Yang ketiga, perkembangan bahasa usia sekolah. Yang keempat, perkembangan membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis anak sangat dipengaruhi oleh sumber bacaan yang disediakan oleh lingkungan anak tinggal di rumah maupun di sekolah. Adapun teori-teori pemerolehan bahasa. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori interaksionisme, keempat teori nativisme atau mentalistik, dan yang terakhir yaitu teori fungsional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak, yaitu faktor biologis, faktor lingkungan sosial, faktor inteligensi, dan faktor motivasi. Gangguan perkembangan bahasa pada anak. Gangguan perkembangan bahasa pada anak itu ada 4. Yang pertama, disfasi. Apa itu disfasi? Disfasi adalah jenis gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan kemampuan berbahasa anak seusianya. Yang kedua, gangguan disintegratif pada kanak-kanak. Yang ketiga, sindrom Asperger. Gejala yang muncul dari gangguan ini adalah gangguan interaksi sosial, keterbatasan, dan pengulangan perilaku, ketertarikan, dan aktivitas. Yang keempat yaitu gangguan multisystem development disorder atau MSDD. Gangguan ini terlihat dengan adanya problem komunikasi, sosial, dan proses sensoris atau rangsang inderawi. Ciri-cirinya biasanya reaksinya abnormal, hiposensitif atau hipersensitif terhadap suara, aroma, tekstur, gerakan, suhu, dan sensasi indera lainnya. Baik, berdasarkan pemaparan materi perkembangan pemerolehan berdasarkan penjelasan dari materi pemerolehan perkembangan bahasa, dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan penjelasan mengenai terima kasih. Berdasarkan pemerolehan perkembangan bahasa anak, dapat saya simpulkan bahwa pemerolehan bahasa pada manusia itu diawali sejak masa kanak-kanak. Sejak masa dia bayi sudah melakukan tahap perkembangan, yaitu dari mulai menangis. Perkembangan bahasa anak terus mengalami kesempurnaan seiring dengan semakin luasnya pergaulan dan interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya. Ada beberapa pendapat tentang bagaimana anak memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya, yaitu pendapat teori behaviorisme, teori nativisme atau mentalisme, teori kognitivisme, teori interaksionisme, dan teori fungsional. Masing-masing teori ini memiliki cara pandang tentang bagaimana seorang anak bisa memperoleh bahasa pertamanya. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.